Gusti Mboten Sari, pemulung ini menemukan dan merawat bayi perempuan. 20 tahun kemudian hal ini terjadi. Ikhlas yang sebenarnya merupakan sebuah bentuk ibadah yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan tidak kasat mata. Karena semua dilakukan bukan untuk mencari pujian di mata manusia, namun hanyalah untuk meraih keridhaan Allah. Di hari yang cerah di kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, hiduplah seorang pemulung bernama Suryadi. Ia adalah pria parubaya yang hidup sederhana di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Setiap pagi Suryadi akan berjalan kaki dengan keranjangnya, mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah untuk dijual. Kehidupan Suryadi yang melarat itu membuatnya minder hingga tidak memiliki istri. Ia juga tidak mau mengajak orang yang dicintainya hidup susah seperti yang ia alami saat ini. Hingga ia pun berjuang seorang diri untuk mencari barang bekas untuk menyambung hidupnya hari demi hari. Suryadi adalah orang yang ramah meski usianya sudah 50 tahun. Dirinya merupakan pemulung yang sangat dihargai oleh pemulung lain yang senasib karena ia juga sering memberi bagian dari penghasilannya untuk menolong pemulung lain. Sesama pemulung harus saling membantu. Katanya tiap ia membantu teman-teman seperjuangannya di gundukan tempat pembuangan akhir itu. Ia berpikir, membantu sesama pemulung tidak akan membuat pemulung itu lebih kaya karena mereka semua hidup untuk makan. Suatu pagi, ketika Suryadi sedang membersihkan tumpukan sampah di dekat sebuah gedung apartemen mewah, dia terkejut melihat sebuah kardus yang tampak bergerak. Dengan hati-hati dia mendekati kardus tersebut dan membukanya. Di dalamnya dia menemukan seorang bayi perempuan yang masih sangat merah. Tapi bayi itu terlihat sehat dan bersih karena diselimuti dengan selimut tebal dan disediakan banyak botol susu yang sudah dingin di sampingnya. Sudah jelas bahwa orang tuanya dengan sengaja membuang bayi itu entah apa motifnya. Suryadi yang tidak tega melihat bayi kecil tak berdosa dibuang begitu saja langsung mengangkat kardus itu. Dirinya tidak memiliki pengalaman dengan seorang bayi, namun ia tidak bisa meninggalkan bayi itu di sana sendirian. Dan dengan modal beberapa botol susu di samping bayi itu, Suryadi pun membawa bayi perempuan malang itu untuk pulang. Teman-teman seperjuangan yang mengetahui hal itu langsung datang ke rumah Suryadi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan ibu-ibu. Mereka turut melihat bayi malang itu. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang datang membawakan beberapa baju bekas bayinya untuk bayi Suryadi itu. Ibu-ibu pemulung juga mengajarkan Suryadi bagaimana cara memandikan dan merawat bayi perempuan. Kehadiran bayi perempuan itu mengubah hidup Suryadi di gubuknya. Setelah memutuskan untuk merawatnya dengan penuh cinta, dia memberikan nama bayi itu Anissa. Suryadi menjalani hari-harinya dengan bekerja keras sebagai pemulung, sambil merawat Anissa seperti anak kandungnya sendiri. Mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi cinta dan kebahagiaan selalu mengelilingi mereka. Bukan hanya itu, Anissa juga menjadi gadis cilik yang disayang oleh kawanan pemulung di sana. Banyak dari orang lewat akan memberikan beberapa temuan barang bekas yang dianggapnya masih layak, lalu diberikan kepada Anissa, seperti boneka bekas, pakaian bekas, dan mainan bekas lainnya. "Maafin Bapak karena cuma bisa memberi kamu barang-barang bekas ya nak," kata Suryadi. "Gak apa-apa Pak, karena buku bekas ini Nisa bisa membaca kok. Nisa senang banget Bapak dan teman-teman Bapak baik sama Nisa," kata Nisa polos. "Iya, teman-teman Bapak berpesan supaya kamu rajin belajar biar pintar. Nanti sekolah yang benar. Bapak juga berpesan kalau kamu dewasa, kamu harus mendapatkan pekerjaan yang layak, gak kayak bapakmu ini. Bapak ikhlas merawat kamu dan Bapak mau yang terbaik untuk kamu. Apapun pilihan kamu, Bapak akan selalu berada di pihakmu, Nisa." "Iya Pak, Nisa janji Nisa bakal jadi anak yang pintar supaya bisa menuhin keinginan Bapak. Nisa sayang banget sama Bapak," kata Nisa manja. "Bapak juga," tambah Suryadi. Hingga akhirnya Nisa tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh semangat. Suryadi mengajarinya membaca dan menulis, meskipun hanya dengan buku-buku bekas yang dia temukan di tempat sampah.
Anissa adalah sumber kebahagiaan terbesar bagi Suryadi dan mereka selalu saling mendukung. Beberapa tahun kemudian Anissa telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan dirinya berhasil masuk ke SMA negeri yang dekat dengan lokasi pembuangan akhir itu. Meski dekat dengan lingkungan kumuh, sekolah yang ditempati Anissa adalah sekolah terbaik di daerah itu. Suryadi sangat bersyukur Anissa bisa bersekolah di SMA terbaik itu dengan gratis. Namun perbedaan mencolok sangat terlihat di antara Anissa dan teman-temannya. Pakaian Anissa memang bukan baru, tapi cukup layak untuk dipakai. Anissa juga mendapat sepatu bekas lainnya. Berbeda dengan semua teman sekelasnya itu, semua yang dipakai mereka sangat mentereng. Jika dilihat dari atas sampai bawah. Hingga suatu hari ketika Anissa sedang berjalan menuju kantin sekolah seorang diri, sekelompok teman sekelasnya yang terdiri dari beberapa anak populer mulai membulinya. Mereka berkumpul di tengah koridor dan melemparkan kata-kata yang tajam ke arah Anissa. Lihat dia teman-teman, itu bukan putri mahkota sekolah kan? Itu si anak pungut, kata salah satu geng itu. Ya ampun, gimana rasanya tinggal sama pemulung ya Anissa? Bau sampahnya pasti nempel banget di kamu. Tambah yang lain. Kamu pasti punya banyak cerita konyol tentang sampah kan? Kasih tahu kami dong, anak pungut. Tambah geng satunya. Mendapat perlakuan tidak mengenakan seperti itu, Nisa hanya diam saja. Anissa mencoba untuk tidak menunjukkan betapa terganggunya dia oleh ejekan mereka. Dia terus berjalan menuju meja kosong di kantin, tetapi teman-temannya yang lain masih terus memperolok-oloknya. Ayo Anissa, bagikan rahasia kesuksesanmu. Bagaimana rasanya jadi anak angkat pungut? Anissa mencoba menjawab dengan santai, meskipun hatinya terluka oleh ejekan itu. Saya bangga dengan apa yang saya alami. Pak Suryadi, ayah angkat saya, adalah orang yang hebat. Namun ejekan terus berlanjut dan suasana semakin panas. Anissa merasa semakin tertekan, tapi dia tahu bahwa dia harus tegar. Akhirnya salah satu temannya, Lisa, yang lebih bijaksana daripada yang lain, berdiri dan bicara. Cukup kalian semua, apa yang kalian lakukan sangat gak pantas. Anissa adalah teman kita, dan dia gak pantas diperlakukan seperti itu hanya karena latar belakangnya. Ini bukan tindakan yang baik. Kata-kata Lisa membuat beberapa teman yang lain merasa bersalah dan berhenti. Mereka tahu bahwa mereka telah melampaui batas. Anissa tetap duduk di meja kosongnya, berusaha menenangkan diri dan mengatasi rasa malu yang dia rasakan. Lisa nggak asik, kata salah satu teman yang membuli Anissa. Hingga waktu istirahat pun dilalui Anissa seorang diri. Dia memilih tidak memiliki teman karena takut teman yang bersamanya juga akan dibuli nantinya. Akhirnya bel masuk kelas pun berbunyi. Nisa segera masuk ke dalam kelasnya takut keduluan gurunya. Beberapa hari kemudian, di hari Senin pagi, tepatnya pada saat upacara bendera dilangsungkan, kepala sekolah memberikan pengumuman penting. Ia mengumumkan sekolahnya telah menjadi juara umum nasional di Olimpiade Sains, dan salah satu peserta lomba tersebut adalah Anissa. Hari ini kita ingin menghargai seorang siswi yang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam belajar dan berkontribusi positif dalam kehidupan sekolah kita. Dia adalah contoh teladan bagi kita semua. Mari sambut Anissa, kata Bu Wulan memberikan pengumuman. Aplaus meriah memenuhi aula saat Anissa berdiri untuk menerima penghargaan. Wajahnya bersemangat dan penuh kebanggaan, dan pandangan matanya menyapu seluruh lapangan. Setelah penghargaan itu, Anissa terus berprestasi di sekolah. Dia adalah juara kelas, aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan selalu berusaha membantu teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Semua guru di sekolah mengakui potensinya yang luar biasa, dan mereka selalu memberikan dukungan dan pujian. Anissa adalah anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Meskipun dia sering menghadapi cemoohan dari beberapa teman sekelasnya, dia tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Hasilnya, dia mendapatkan pujian dari para guru dan kepala sekolah. Suatu hari, Anissa diundang untuk berbicara di depan seluruh siswa sekolah tentang perjalanan hidupnya. Dia berbagi kisah tentang bagaimana dia ditemukan oleh Suryadi di dalam kardus di tempat sampah, dan bagaimana Suryadi telah merawat dan mencintainya sejak saat itu. Anissa juga berbicara tentang tekadnya untuk meraih impian dan bagaimana cemoohan dari teman-temannya hanya semakin memotivasinya. Prestasi dan penghargaan Anissa di sekolah tidak hanya membuatnya bangga,
tetapi juga membuat Suryadi merasa sangat bahagia. Dia tahu bahwa dia telah memberikan Anissa kesempatan untuk meraih mimpi-mimpinya. Dan melihat anak angkatnya tumbuh menjadi sosok yang luar biasa adalah hadiah terindah yang bisa dia bayangkan. Setelah Anissa lulus dari SMA dengan prestasi gemilang, dia mengambil langkah berikutnya dalam perjalanan hidup. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu menghidupi dirinya sendiri dan membantu meringankan beban Suryadi yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Anissa mengajukan lamaran ke beberapa restoran dan akhirnya dia diterima sebagai pelayan di sebuah restoran besar di kota. Pekerjaan sebagai pelayan memang bukan pekerjaan yang mentereng, tetapi Anissa selalu menjalankannya dengan semangat yang tinggi. Selain mengantarkan makanan dan minuman, tugas lain Anissa adalah membersihkan meja, menyapu dan mengepel serta membersihkan toilet. Dia melakukan tugas-tugasnya dengan sepenuh hati, karena ia bertekad untuk membawa ayahnya Suryadi agar bisa hidup lebih layak dan pensiun menjadi pemulung. Selama bekerja di restoran tersebut, Anissa terus menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya. Dia merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan ini. Dia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Meski pekerjaannya terkadang melelahkan, dia selalu menjalankannya dengan senyum di wajah. Namun melihat Anissa yang rajin dan tak kenal lelah membuat Anissa disayangi manajer. Ia juga mendapat bonus yang lebih tinggi dari teman-temannya, membuat teman kerjanya iri terhadap apa yang didapatkannya. Suatu hari, suasana di kantor tempat Anissa bekerja tiba-tiba berubah drastis. Kabar buruk menyebar bahwa beberapa barang berharga telah hilang, dan beberapa pegawai mulai mencurigai Anissa. Beberapa orang mulai menyebar gosip bahwa Anissa adalah pelakunya. Meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan ini, Andi, rekan kerja Nisa, membongkar bahwa Anissa adalah anak pungut dan ia adalah anak pemulung, hingga menuduh barang-barang yang hilang itu dicuri oleh Anissa yang miskin. Mendapat tuduhan itu, Anissa sangat terkejut. Dia tahu dirinya miskin dan anak dari seorang pemulung, tapi dia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mencuri dan melakukan tindakan gila serta hina seperti itu. Meski Suryadi adalah seorang pemulung, ia selalu mengajarkan hal-hal baik pada dirinya. Saya memang miskin, saya memang anak dari seorang pemulung. Tapi orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk mengemis apalagi mencuri barang milik orang lain. Kalaupun memang saya yang mencurinya, mana buktinya? Kata Anissa sambil menangis mendapat tuduhan itu. Alah, mana ada maling aku? Kata Andi, rekan kerjanya. Saya bersumpah atas nama Allah, saya bersumpah atas nama diri saya tidak pernah melakukan itu. Mendengar pengakuan dari Anissa, manajer sekaligus pemilik restoran itu Pak Ali langsung teringat bahwa dirinya menaruh CCTV di lokasi kehilangan barang-barang itu. Pak Ali mencoba untuk percaya kepada Anissa, tapi jika sudah berbicara dan malah membuktikan bahwa Anissa adalah pelakunya, maka ia akan dengan tegas memecat secara tidak hormat Anissa. Ia pun memanggil Anissa ke ruangannya untuk diinterogasi secara terpisah terlebih dahulu. Hingga beberapa saat kemudian, seorang teknisi restoran tersebut datang dan memberikan rekaman CCTV itu. Tanpa basa-basi, Pak Ali langsung menyetel rekaman CCTV itu di depan Anissa langsung. Melihat adanya rekaman CCTV, wajah Anissa tampak tenang, karena ia memang tidak merasa mencuri barang orang lain. Dan benar saja, terlihat dalam CCTV itu, seorang lelaki yang membuka tas milik teman-temannya dan mengambil dompet serta HP lalu pergi keluar. Melihat hal itu, Anissa merasa lega karena tuduhan kepadanya tidak terbukti. Pak Ali langsung mengumpulkan semua pegawainya di kantor belakang. Dengan wajah marah, Pak Ali memutar ulang CCTV itu di depan semua karyawan, dan terlihat Andi, sosok yang pertama kali menuduh Anissa lah yang mengambil barang-barang itu. Merasa sudah terpojok, bukannya minta maaf, Andi malah lari dan kabur dari ruangan rapat itu menuju keluar restoran. Tapi untungnya seorang satpam memergoki gelagat aneh Andi sehingga langsung menangkap dan membawanya kembali di depan Pak Ali. Ia segera memecat Andi dengan tidak hormat dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pesangon. Andi yang mendapat hal itu kaget bukan main. Ia bahkan sampai bersujud-sujud tidak ingin dipecat dari restoran itu. Ia berdalih bahwa keluarganya sangat miskin dan ia punya 5 adik yang harus dihidupi. Jika dirinya dipecat, keluarganya akan mati kelaparan. Meski merasa kasihan, tapi Pak Ali tidak bisa menoleransi kelakuan Andi yang sudah mencemarkan nama baik karyawannya. Bahkan ketika Anissa memaafkan kesalahan Andi pun, Pak Ali tidak bisa mencabut keputusannya.
Entah mengapa ia sangat kesal dan tidak terima melihat karyawannya, terutama Anissa, diperlakukan tidak manusiawi oleh temannya itu. Setelah insiden pencurian yang salah kaprah di kantor, Anissa semakin dekat dengan bosnya Pak Ali. Mereka sudah memiliki hubungan yang baik sebelumnya. Dan kejadian tersebut semakin memperkuat ikatan mereka. Pak Ali memang pria parubaya yang sudah beristri, tapi 20 tahun pernikahannya dia belum dikaruniai seorang anak. Mungkin itulah penyebab utama Pak Ali menjadi dekat dengan Anissa. Ditambah sifat ceria dan senyuman Anissa sangat mirip dengan istrinya Umayyah. Setiap pulang kerja, Ali selalu bercerita tentang Anissa kepada Umayyah. Ia mengatakan jika pada saat itu mereka tidak membuat kesalahan, pasti anak mereka sudah sebesar Anissa sekarang. Bahkan Umayyah sendiri penasaran dan sangat ingin bertemu dengan Anissa, gadis yang selalu diceritakan oleh suaminya. Suatu hari ketika mereka sedang berbicara di ruang kerja pribadi Pak Ali, suasana menjadi lebih akrab dan santai. Pak Ali merasa tertarik dengan kehidupan Anissa yang kata teman-temannya merupakan anak pungut. Anissa, Bapak harap kamu tidak tersinggung, tapi Bapak ingin tahu background kehidupan kamu. Mantan karyawan di sini bilang kamu anak pungut dan anak pemulung, bagaimana bisa? Ya Mas Andi bilang tentang saya itu benar Pak, saya tidak malu mengakui hal itu. Saya adalah anak pungut yang ditemukan oleh Bapak angkat saya, yang seperti Bapak tahu beliau seorang pemulung. Bapak saya selalu menceritakan kejadian itu sebelum saya tidur. Bukan untuk menakut-nakuti saya, untuk menjadikan saya sedih, tapi Bapak saya mengatakan bahwa suatu hari jika saya sudah sukses, jangan lupa dengan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada saya. Waktu saya kecil, saya tidak hanya dirawat oleh Bapak saya saja, Pak, tapi juga para pemulung lain ikut serta merawat saya. Jadi hari ini saya bekerja untuk membalas jasa mereka. Saya ingin membawa mereka keluar dari gubuk kumuh itu dan mencarikan rumah susun yang pas agar kehidupan mereka jadi lebih layak. Pak Ali mengangguk mengerti, menunjukkan bahwa dia menghormati cerita Anissa. Anissa, saya sangat terkesan dengan perjalanan hidup kamu. Kamu adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak hanya berhasil melewati masa sulit, tapi juga tumbuh menjadi seseorang yang jujur dan hebat. Saya sangat menghargai kejujuran Anda dalam berbagi cerita ini dengan saya, tambah Ali. Perbincangan terus berlanjut hingga tiba-tiba Pak Ali meminta Anissa untuk datang kerja esok hari dengan membawa selimut bayi yang selalu Anissa simpan, dan ia bawa hingga sekarang. Entah apa maksud dari bosnya itu, Anissa menurut saja. Pagi harinya pun tiba. Anissa membawa plastik hitam berisi selimut kecil yang ia janjikan pada bosnya. Tapi ketika ia masuk ke dalam ruangan bosnya itu, ia melihat wanita parubaya yang sangat cantik dan anggun duduk di kursi dekat bosnya. Ia mengira bahwa itu adalah istri dari bosnya. Di sisi lain, ketika pertama kali melihat wajah Anissa, jantung Umayyah langsung deg-degan. Tubuhnya bergetar hebat, ia merasa memiliki ikatan kuat terhadap anak yang baru saja ia temui hari itu. Entah mengapa air matanya tiba-tiba mengalir tanpa bisa dikendalikan. Dan tubuhnya langsung menyeret dan memeluk Anissa begitu saja. Ia sangat kaget dengan apa yang terjadi, bahkan ia belum tahu nama dari anak yang ada dalam pelukannya itu. Tapi rasa rindu mendalam terasa sangat menyisakan dadanya. "Maaf Tante," kata Anissa sambil mengurai pelukan itu. Mendapat penolakan halus dari Anissa, Umayyah pun langsung sadar diri. Ia segera melepas pelukannya dan menangis di samping suaminya. Melihat istrinya menangis seperti itu, Pak Ali segera meminta Anissa menunjukkan selimut bayinya itu. Dan benar saja, itu adalah selimut yang sangat familiar baginya. Ia langsung mengecek pojokan dari selimut itu. Di situ terbordir sebuah nama bertuliskan Fatimah cintaku dari Ali dan Umayyah. Mendapat kenyataan itu, Umayyah langsung menangis lebih keras lagi. Begitu juga Ali. Sekarang ia tahu kenapa ia merasa sangat terikat dengan gadis di depannya itu. Rupanya ia adalah anak yang dulu dibuang oleh keluarganya karena kisah cintanya yang tidak mendapat restu. "Anissa, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah rahasia yang tersembunyi selama begitu lama. Saya hanya berharap Anda bisa memaafkan saya." Anissa yang kaget tidak tahu bagaimana bisa merespon. Dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana semuanya bisa terjadi. "Maaf, saya tidak mengerti. Bolehkah Anda menjelaskan lebih lanjut?" Pak Ali mulai menceritakan kisah yang menyedihkan tentang masa lalunya. Dia mengakui bahwa dia adalah ayah biologis dari Anissa dan bahwa dulu dia adalah bagian dari keluarga yang tidak direstui ketika dia mencoba untuk menikah dengan ibu Anissa. "Ketika ibumu dan saya tidak direstui, kami merasa tidak punya pilihan lain. Kami takut bahwa kami tidak akan memberikan kehidupan yang baik untukmu.
Itu adalah keputusan yang sulit dan saya menyesalinya setiap hari, kata Pak Ali. Anissa merasa terkejut oleh pengakuan ini, juga merasa dicampakkan. Namun dia tahu bahwa Ali adalah orang yang telah memberikan banyak dukungan dan kesempatan dalam hidupnya. Saya masih bingung harus bagaimana mengetahui fakta ini, tapi saya juga tahu bahwa Anda telah menjadi bagian penting dari hidup saya. Tapi saya hanya ingin tahu mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya sebelumnya, kata Anissa bingung. Mendapati hal itu, Umaya langsung memotong pembicaraan mereka. Ia mengatakan bahwa Pak Ali ingin dirinya mengetahui dan mengenal Anissa lebih dahulu, dan akhirnya memastikan dengan menggunakan selimut yang ia tinggalkan dulu. Pak Ali merasa bahwa dia harus bertindak dengan segera setelah pengakuan yang mengguncang dari Anissa. Dia merasa perlu untuk menghubungi Suryadi, orang yang telah merawat Anissa dengan penuh cinta selama bertahun-tahun dan menjelaskan segalanya. Dengan hati yang berat, Pak Ali mencari nomor telepon Suryadi dan mengirim pesan singkat memintanya untuk bertemu. Suryadi setuju meskipun tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Ali. Mereka bertemu di taman dekat rumah Suryadi. Udara terasa tegang saat mereka duduk berhadapan satu sama lain. Pak Ali mengambil nafas dalam-dalam dan kemudian menjelaskan segalanya kepada Pak Suryadi. Dia menceritakan bagaimana dulu dia adalah ayah biologis Anissa, bagaimana dia pernah berusaha menikah dengan ibu Anissa, dan bagaimana dia akhirnya memutuskan untuk menjauh dari kehidupan Anissa demi kebaikannya. Suryadi mendengarkan dengan cermat dan diam selama Pak Ali bicara. Setelah Pak Ali selesai, Suryadi terdiam sejenak, mencerna semua informasi yang baru saja dia dengar. Dia tahu bahwa ini adalah pengakuan yang sangat sulit bagi Pak Ali, dan dia merasa terharu oleh kejujurannya. Pak Ali, saya menghargai bahwa Anda telah memberitahu saya semua ini. Ini adalah pengakuan yang sangat besar, dan saya tahu Anda melakukannya karena Anda mencintai Anissa. Kami semua telah merawat dengan cinta selama bertahun-tahun, dan dia adalah anak kami dengan segala cara yang penting, kata Suryadi. Pak Ali merasa lega mendengar reaksi yang penuh pengertian dari Suryadi. Terima kasih, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang luar biasa dan telah memberikan Anissa keluarga yang luar biasa. Saya hanya berharap kami semua bisa menjalani hubungan yang lebih baik di masa depan, tambah Pak Ali. Suryadi mengangguk setuju. Mereka bicara lebih lanjut tentang Anissa, tentang bagaimana mereka dapat terus mendukung dan memberinya dukungan yang dia butuhkan. Mereka berjanji untuk tetap terbuka satu sama lain dan menjalani hubungan yang lebih baik sebagai keluarga yang sejati bagi Anissa. Setelah semua pengungkapan dan penjelasan yang telah terjadi, Pak Ali merasa semakin dekat dengan Anissa dan ingin memperbaiki hubungannya dengan putri biologisnya tersebut. Dia bicara dengan lembut pada Anissa ketika mereka berdua berbicara di taman setelah pertemuan yang mereka dengan Suryadi. Anissa, mulai sekarang panggil saya Bapak dan kamu boleh tinggal di rumah Bapak dan Ibu, Pak Ali melanjutkan. Anissa merenung sejenak. Meskipun dia merasa lebih dekat dengan Pak Ali setelah pengakuan tersebut, dia juga telah membangun hubungan yang sangat kuat dengan Suryadi selama bertahun-tahun. Suryadi adalah orang yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menciptakan rumah yang hangat untuknya. Pak Ali, saya sangat menghargai tawaran Bapak, tapi Pak Suryadi adalah ayah saya yang sebenarnya, yang selalu ada untuk saya sejak kecil. Saya merasa sangat dekat dengannya, dan rumah ini adalah rumah yang telah saya panggil rumah selama bertahun-tahun. Saya ingin tetap tinggal bersamanya, kata Anissa. Pak Ali menghela nafas dalam-dalam mengerti perasaan Anissa. Bapak mengerti Anissa, Bapak tidak ingin memaksamu. Yang terpenting Bapak hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu dan ingin menjalin hubungan yang lebih dekat denganmu kapanpun kamu siap, sambung Pak Ali. Anissa tersenyum pada Pak Ali dan merasa terharu oleh ketulusan dan pengertiannya. Terima kasih Pak, saya sangat menghargai bahwa Anda ada dalam hidup saya. Saya berharap kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik bersama. Pak Ali tersenyum dengan lembut dan mereka berdua merasa bahwa langkah-langkah pertama menuju rekonsiliasi dan hubungan yang lebih baik telah diambil. Meskipun Anissa memilih untuk tetap tinggal dengan Suryadi, dia dan Pak Ali memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat di masa depan. Kisah perjalanan Anissa dan Suryadi akhirnya menuju masa depan yang cerah dan sejahtera. Dengan dedikasi dan kerja keras Anissa, dia berhasil meraih pekerjaan di restoran milik Pak Ali, ayah biologisnya. Sambil bekerja di restoran tersebut, Anissa juga melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, mengejar gelar sarjana yang telah lama menjadi impiannya.
Kehidupan mereka bertiga menjadi lebih layak dan nyaman. Anissa dapat memberikan apa yang dijanjikannya dulu, yaitu memindahkan semua penghuni gubuk yang tinggal di dekat tempat pembuangan akhir ke rumah susun yang ia beli sendiri. Tanah rumah susun itu bukan milik pemerintah atau swasta, melainkan milik Anissa dibantu oleh Pak Ali dan Umayyah. Pak Suryadi yang telah menua tidak perlu lagi bekerja sebagai pemulung dan dapat menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Mereka memiliki rumah yang nyaman dan aman. Anissa dengan tulus berterima kasih kepada Pak Suryadi atas segala cinta, dukungan, dan perjuangan yang telah dia berikan semasa hidup. Suryadi merasa bahagia dan bangga melihat Anissa tumbuh menjadi seorang yang sukses dan pintar. Dia tahu bahwa keputusannya untuk merawat Anissa bertahun-tahun yang lalu adalah keputusan yang benar. Dia sangat bahagia melihat Anissa mencapai semua impian dan potensinya. Kisah Anissa dan Suryadi adalah bukti bahwa dengan kerja keras, tekad, dan dukungan dari orang yang peduli, seseorang dapat mengubah nasib dan meraih masa depan yang lebih baik. Mereka telah melewati banyak tantangan dalam hidup mereka, tetapi mereka juga telah menemukan kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta dalam perjalanan mereka bersama.